Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Baik, di video kali ini kita kembali akan melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Inggris yang dikhususkan untuk anak-anak didik saya, kali ini kelas 9 di MTSN 1 Tapin. Jadi pembelajaran ini merupakan pertemuan pertama kita di semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Namun bagi Bapak atau Ibu guru yang ingin menggunakan video pembelajaran bahasa Inggris saya ini, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, anak-anak, kita mulai pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama pembelajaran bahasa Inggris kelas 9. Kompetensi dasarnya 3.1, yakni menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dari ungkapan, harapan, atau doa dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi serta responnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian pencapaian kompetensinya mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks ungkapan harapan atau doa sesuai dengan konteks penggunaannya, menyebutkan fungsi sosial ungkapan-ungkapan untuk menyatakan harapan atau doa, mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi sesuai dengan konteks penggunaannya, menyebutkan fungsi sosial ungkapan-ungkapan untuk menyatakan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi. Jadi itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kita di pertemuan kali ini. Ini untuk pertemuan pertama. Baik. Ini pertanyaan sebelum kita masuk ke pembelajaran. Jadi look a picture. Di sini ada dua gambar. Jadi yang pertama, dia berkata, "Saya berharap bertemu Anda kembali dalam waktu dekat." Kemudian yang kedua, "Saya berharap bisa terbang." Dari kedua foto dan kalimat yang diucapkan ini ada satu kesamaan dari keduanya, yakni kalimat-kalimat ini bentuknya disebut adalah harapan. Namun di dalam bahasa Inggris harapan biasanya terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai hope, ada yang disebut sebagai wish. Jadi dia punya dua bagian ya untuk kata harapan, yakni hope dan wish. Kenapa jadi berbeda antara hope dan wish? Anak-anak bisa melihat dari dua kalimat ini, apakah sudah bisa membedakan antara hope dan wish? Jika ada yang bisa membedakan, berarti sudah bagus. Namun jika masih ada yang belum bisa membedakan, mari kita kembali lihat. Nah, di sini ada gambar ya. Yang pertama, "I hope someday I can go to London." Kemudian yang kedua, "I wish I could marry Jungkook." Nah, dari kedua kalimat ini, kira-kira anak-anak apakah sudah bisa membedakan? Kalau masih belum, kita lihat lagi contoh kalimat. "I hope I can take a vacation next year." Yang artinya, aku harap aku bisa berlibur tahun depan. Kemudian yang kedua, "I wish I could take a vacation next year." Aku berharap aku bisa mengambil liburan tahun depan. Sama-sama harapan ya, sama-sama berharap. Namun seperti yang dilihat, harapan tadi terbagi menjadi dua. Ada hope, ada wish. Jadi apa yang membedakan keduanya? Mari kita bahas perbedaan antara hope dan wish. Hope, wish. Hope adalah kosakata yang menunjukkan harapan akan suatu hal yang masih mungkin terjadi. Sementara wish adalah kosakata yang menunjukkan harapan akan suatu hal yang hampir tidak mungkin terjadi. Penjelasannya seperti ini. Wish artinya ingin,
Wish digunakan ketika kita hendak menyatakan keinginan atau harapan yang tidak realistis atau sulit dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, wish juga mengacu pada sesuatu yang kamu rindukan atau berfungsi untuk menyatakan harapan bahwa kita menginginkan ada sesuatu yang diubah pada masa lalu atau disebut sebagai penyesalan. Nah, jadi perbedaan antara hope dan wish itu nampak jelas. Jadi pada saat kita menyatakan sesuatu harapan yang mungkin saja bisa kita dapatkan atau bisa kita lakukan, maka kita menggunakan hope. Contoh seperti gambar pertama tadi. Saya berharap bertemu Anda kembali dalam waktu dekat. Ini artinya ada harapan bahwa pria ini bisa bertemu lagi dengan pria satunya di waktu yang dekat. Artinya harapan itu lebih mudah terwujud atau sangat mudah diwujudkan. Tinggal bertemu maka harapan tersebut akan terkabul. Maka disebut sebagai hope. Beda dengan gambar yang kedua, yakni saya berharap bisa terbang. Ini disebut sebagai wish. Kenapa wish? Karena ini mustahil. Ya, kalau manusia bisa terbang kecuali pakai pesawat. Jadi ini disebut sebagai wish, hal yang mustahil. Nah, jadi nanti pada saat pembelajaran, kalau ada harapan yang mungkin saja bisa kalian kabulkan atau bisa kalian capai, maka kalian bisa menggunakan hope. Tapi jika ada sesuatu yang tidak bisa kalian gapai atau ada sebuah penyesalan yang ingin kalian ubah di masa lalu, maka itu disebut sebagai wish. Contoh yang paling sederhana, misalkan seperti ini. Saya berharap bertemu Anda kembali dalam waktu dekat. I hope meet you soon. Kemudian saya berharap bisa terbang. Maka I wish I can fly. Nah, itu adalah dua kalimat yang menggunakan kata harapan, hope dan wish. Jadi di sini sudah jelas antara hope dan wish sama tapi maknanya berbeda. Sehingga anak-anak nanti pada saat pembelajaran kalian harus bisa membedakan mana kalimat yang hope, mana kalimat yang wish. Sehingga nanti jangan lagi mengatakan semisal anak-anak ingin bertemu dengan temannya di besok hari berkata, I wish I meet you tomorrow. Itu artinya sama saja kalian mengatakan bahwa itu mustahil. Kecuali teman kalian itu besoknya akan pergi jauh, misalkan ke luar negeri, maka itu sulit dikabulkan. Tapi kalau misalkan masih dalam satu sekolah dan besok bertemu, maka kita memakai I hope we meet tomorrow atau I hope I can meet you tomorrow. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami antara perbedaan hope dan wish? Jika sudah, maka nanti kita akan mulai pembelajaran di video selanjutnya. Untuk materi kita di hari pertama atau di pertemuan pertama, Bapak rasa cukup sampai di sini. Untuk LKPD-nya, kalian dipersilahkan untuk mencoba membuat kalimat yang menggunakan hope, kemudian menggunakan wish. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.